Jumpa lagi bersama saya Bang Ujib di channel Ungstor. Kalau bicara soal sistem keamanan pasti sudah banyak yang tahu tentang security kamera atau yang biasanya kita kenal dengan kamera CCTV. Tapi misalkan ingin masang kamera CCTV di rumah, biayanya mahal gak sih? Harus pasang wifi dulu, harus beli kamera CCTV, terus bayar biaya instalasinya. Gak usah galau karena sekarang ini banyak smart kamera CCTV yang harganya terjangkau dan juga proses instalasinya gampang. Contohnya adalah smart kamera CCTV dari SWIS. Nah, seperti yang ada di depan saya ini. Nah, untuk serinya ini adalah kamera SWIS CST-Y1. Nah, untuk kamera SWIS ini harganya cukup terjangkau karena harganya di kisaran 350 ribuan saja. Dan untuk cara pemasangannya juga cukup mudah. Terus yang di rumah yang masih belum terpasang wifi atau internet kabel, kalian bisa menggunakan modem. Contohnya adalah brand modem yang ada di samping saya. Ini adalah S-Air Pro LTI 300. Nah, untuk harganya sendiri ini cukup murah. Range-nya kisaran di angka 400 ribuan saja. Nah, untuk kalian yang mau nonton reviewnya sudah ada di deskripsi video untuk review LTI 300. Di sini juga saya sudah menyiapkan SD card untuk penyimpanan hasil video dari kamera CCTV ini. Perlu diketahui untuk SD card-nya ini biasanya dijual terpisah. Namun ada juga beberapa toko yang menyiapkan paket bundling untuk kamera CCTV dan juga SD card-nya. By the way, untuk kamera SWIS TY1 ini dia multi storage, jadi untuk penyimpanannya sendiri bisa menggunakan cloud dan juga bisa menggunakan SD card, yang ketiga bisa menggunakan NVR. Nah, untuk paket penjualannya biasanya kita dapat satu unit SWIS TY1 ini adalah unitnya, dan selanjutnya kita dapat untuk quick start gate seperti ini, dan selanjutnya untuk adaptor dan juga kabelnya biasanya itu dikasih dus seperti ini, jadi dijadikan satu. Nah, kita dapat untuk kabel powernya. Nah, ini untuk panjangnya sendiri ini sekitar 3 meteran, jadi cukup panjang kalau kita pasang di lemari atau di atap. Tentu ini memudahkan kita tidak usah menggunakan terminal lagi. Nah, selanjutnya juga kita dapatkan untuk mounting. Kalau mau kita taruh di atap rumah ataupun di tembok, kita bisa memanfaatkan mounting. Namun kalau hanya ditaruh di atas meja atau ditaruh di lemari, tidak usah menggunakan ini. Cukup kamera SWIS ini saja. Dan untuk di bagian bawahnya ini sudah ada karet, jadi jangan takut kalau ini tergeser karena agak keset kalau ada karetnya. Selanjutnya juga kita dapat untuk adaptornya. Nah, untuk adaptornya sendiri ini 5 volt 1 ampere seperti adaptor pada kamera CCTV umumnya. Dan selanjutnya juga kita dapatkan untuk 3 buah flasher dan juga baut. Nah, untuk paket penjualannya hanya itu saja. Nah, untuk garansinya sendiri SWIS TY1 ini 1 tahun, dan kita juga dapat untuk kartu garansinya sendiri. Nih kartu garansinya. Dan selanjutnya juga kita dapat drill template, jadi kalau mau pasang di plafon tinggal kita tempel di atap lalu kita pasang. Oke, seperti itu, dan hanya itu saja untuk paket penjualan dari kamera SWIS TY1. Oke, ini dia CCTV-nya. Nah, ini adalah smart wifi kamera untuk indoor. Kalau dari desainnya agak mirip dengan kamera SWIS C6N yang versi 2 megapikselnya. Dimensinya juga sama. Untuk material yang dipakai juga sama, yaitu terbuat dari plastik. Dan untuk warnanya sendiri ini juga sama, warna putih dengan aksen di bagian depan warna hitam. Bedanya kalau SWIS C6N di bagian lensanya ini agak cenderung bulat, tetapi untuk kamera SWIS TY1 ini agak lonjong. Untuk dari spesifikasi yang diberikan juga hampir sama, mulai dari resolusinya juga sama 2 megapiksel, juga dilengkapi dengan Smart IR dan juga sudah support dengan audio top 2-way. Bedanya adalah di bagian image sensor yang digunakan berbeda. Kalau SWIS TY1 menggunakan image sensor 1/3 progressive scan CMOS, sedangkan untuk kamera SWIS C6N menggunakan 1/4 progressive scan CMOS. Sensor 1/3 jelas berbeda dengan sensor 1/4. Namun pengaruhnya apa sih terhadap kamera CCTV? Angka ini mewakili besarnya ukuran sensor. Sensor 1/3 lebih besar dan juga lebih mahal dibandingkan sensor 1/4. Sensor yang lebih besar mampu menangkap area yang lebih luas atau angle of view lebih lebar. Jadi kualitas gambar yang dihasilkan sensor 1/3 lebih bagus dan juga lebih tajam. Nah, untuk motornya sendiri kamera SWIS TY1 ini didukung dengan pen atau putaran horizontal.
sampai 340 derajat, dan untuk tiltnya atau gerakan vertikal ini sampai 55 derajat. Jadi untuk panoramanya atau cakupan penglihatan kamera SVIS TY1 ini full, tidak ada bagian blind spot atau titik buta, alias untuk view angle-nya ini bisa sampai 360 derajat. Dan untuk di bagian depan terdapat ada lensa sebesar 2 megapiksel serta lampu IR, dan juga dilengkapi dengan lampu indikator LED, dan ada juga mikrofon. Jadi untuk kamera SVIS TY1 ini sudah mendukung dengan audio talk to way, jadi ada audio in dan juga audio out-nya. Dan di bagian depan lensa juga terdapat slot micro SD dan dilengkapi dengan tombol reset. Kalau kita mau konfigurasi kamera CCTV SVIS ini, sebaiknya atau saya sarankan reset terlebih dahulu. Next, untuk portnya ada dua. Yang pertama ada port power atau DC in, dan selanjutnya juga dilengkapi dengan port Ethernet RJ45. Nah, berhubung ini adalah kamera smart WiFi, jadi untuk koneksinya lebih gampang, kita langsung pakai WiFi saja. Di sini karena saya mau menggunakan modem LTE-300 ini, jadi saya terlebih dahulu untuk menyeting modemnya. Tapi di sini saya tidak akan menunjukkan bagaimana cara men-settingnya. Kalian bisa mengunjungi channel yang ada di bawah untuk cara proses penginstalasian modem LTE-300. Saya setting terlebih dahulu untuk modemnya, kemudian saya koneksikan kamera SVIS TY1 ini ke modem. Seperti biasanya di sini kita akan menguji kamera SVIS TY1 ini menggunakan aplikasi SVIS yang tentu kalian bisa download di App Store ataupun Play Store. Untuk hasil pengujian sendiri kita coba di kondisi terang terlebih dahulu. Hasil dari lensa 2 megapiksel dari resolusi 960p x 1080p dengan image sensor 1/3 progressive scan CMOS ini, menurut saya gambarnya cukup bagus, warnanya juga oke. Noise di gambarnya juga nggak terlalu kelihatan karena untuk kamera SVIS TY1 ini sudah dilengkapi dengan fitur 3D DNR, yaitu Digital Noise Reduction. Kamera ini sudah dilengkapi dengan fitur motion detection dan juga motion tracking. Jadi kalau ada orang lewat akan terdeteksi dan otomatis kameranya bisa muter mengikuti pergerakan tersebut. Dan di hasil video rekamannya juga ada highlightnya untuk motion detection, yang mana ini memudahkan kalian saat mengecek rekaman CCTV. Untuk fitur yang lain seperti alarm, sleep mode juga bisa kalian explore sendiri di aplikasi SVIS. Untuk penyimpanan CCTV SVIS TY1 ini sudah support micro SD sampai 256 GB. Lumayan besar, bisa buat merekam selama kurang lebih 3 mingguan. Kalau dibuat merekam 24 jam nonstop. Kalau dirasa kurang, kalian juga bisa menggunakan cloud dari SVIS, tapi harus berlangganan. Atau opsi yang selanjutnya adalah kalian bisa menggunakan NVR. Nah, untuk NVR yang pernah saya coba adalah NVR dari Vision, karena untuk SVIS dan juga Vision itu satu produk. Nah, sekarang yang biasanya jadi pertanyaan adalah lebih baik mana, seri ini atau seri itu? Kalau untuk kamera SVIS TY1 dan juga C6N yang sama-sama 2 megapiksel, ini masing-masing ada plus dan juga minusnya. Kalau dari segi harga hampir sama di kisaran 350 ribuan, bahkan ada yang jual di bawahnya. Beberapa perbedaan yang saya lihat dari kamera SVIS TY1 dan juga kamera SVIS C6N adalah di bagian image sensor yang dipakai dan juga resolusinya. TY1 menggunakan image sensor 1/3 progressive scan CMOS, di mana video yang dihasilkan ini memiliki kualitas video yang jauh lebih bagus dan juga tajam. Tapi untuk resolusinya ini menetap di HD, sedangkan untuk kamera SVIS C6N untuk sensornya yang dipakai adalah 1/4, tetapi untuk resolusinya sendiri ini sudah Full HD. Jadi kalau dipikir-pikir kualitas dan juga gambar yang dihasilkan mungkin hampir sama. Kemudian untuk kamera SVIS C6N ini kita bisa kontrol menggunakan Google Assistant ataupun Alexa, sedangkan untuk kamera SVIS TY1 ini masih belum support fitur tersebut. Jadi mending beli mana antara kamera SVIS
C6n ataupun kamera Swiss TY1. Nah, menurut saya sesuaikan sama kebutuhan kalian saja, jadi selera kalian masing-masing. Ya, kalau kalian ingin melihat spesifikasi dan juga detailnya, silahkan kalian mengunjungi website resmi dari Swiss. Di sana kalian bisa mendapatkan informasi lebih lengkap dan juga rincian dari produk-produknya. Oke, sekian review kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian yang suka tentang IT yang lainnya. Kalian bisa subscribe channel kita, dan jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini, saya Bang Ucup pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.